Pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu atau bahasa Inggrisnya itu differentiated instruction itu dituliskan di dalam sebuah buku. Pencetusnya namanya adalah Tomlinson. Itulah kenapa beberapa pengertian tentang pembelajaran diferensiasi di sini saya mengacu langsung pada ahlinya, pencetusnya, yaitu Tomlinson. Di bukunya yang terbitan tahun 2001, Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya semangatnya yang bagaimana sih? Pembelajaran diferensiasi ini, Bapak Ibu, adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas. Tujuannya apa? Agar kita semua bisa membantu siswa-siswi kita memenuhi kebutuhan belajar mereka sebagai seorang individu. Karena kita yakin bahwa siswa-siswi kita, Bapak Ibu, bukanlah terlahir sebagai kertas kosong, melainkan mereka masing-masing sudah terlahir sebagai kertas yang sudah ada tulisannya. Hanya mereka perlu dibantu oleh kita, Bapak Ibu, untuk memperjelas tulisan tersebut. Hal yang baik kita perjelas, hal yang buruk kita buramkan. Itulah semangat dari pembelajaran diferensiasi, selaras dengan semangat pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Itulah kenapa barangkali ya Bapak Ibu, di era Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu sering sekali mendengar nama Ki Hajar Dewantoro. Karena filosofi pendidikan kita sebagai bangsa Indonesia mengacu pada tokoh salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro yang menjadi dasar Merdeka Belajar dan juga pembelajaran diferensiasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita berbicara pembelajaran diferensiasi, fokusnya bukan hanya pada pencapaian tujuan pembelajaran yang beragam. Artinya apa? Pembelajaran diferensiasi ini terkadang bukan melulu tentang tujuan belajarnya apa. Apakah tujuan belajarnya harus berbeda-beda tiap anak? Tentunya tidak. Tujuan belajar bisa tetap satu dan sama, Bapak Ibu. Hanya cara mencapainya untuk setiap siswa bisa jadi berbeda-beda, Bapak Ibu. Pepatah mengatakan ada 1.000 jalan menuju Roma. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini pun, barangkali ada 1.000 jalan yang bisa ditempuh oleh siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Dan masing siswa-siswi kita memiliki cara yang berbeda, kesiapan belajar yang berbeda, minat yang berbeda, profil belajar yang berbeda. Itu yang kemarin kita diskusikan di hari kedua ya, Bapak Ibu. Lalu, apa fokus dari pembelajaran berdiferensiasi? Fokusnya adalah pada cara untuk menumbuhkan identitas unik sebagai pelajar dan juga sebagai sarana untuk Bapak Ibu bisa mensosialisasikan norma atau nilai masyarakat sesuai dengan kondisinya. Mengapa pembelajaran diferensiasi ini cocok sekali ya diterapkan di Indonesia? Tentunya karena jika kita berbicara Indonesia, berbeda Bapak Ibu dengan Singapura, berbeda dengan Jerman, berbeda dengan negara-negara Jepang, Korea, dan sebagainya. Jika kita melihat Indonesia, keberagamannya begitu kaya Bapak Ibu. Bahkan di Pulau Jawa di mana saya tinggal saja, jika kita berbicara tentang bahasa Jawa, itu saja sudah beragam sekali ya. Ada Jawa alus, ada yang Jawa ngapak dan sebagainya. Ada banyak sekali Bapak Ibu keberagamannya. Dan ini cocok sekali, yang mana terkadang latar belakang siswa-siswi kita pun juga terpengaruh dari sosial budaya di mana mereka tinggal. Yang memang background-nya bisa jadi sangat beragam dan juga kompleks. Itulah kenapa pembelajaran diferensiasi ini menjadi salah satu opsi yang memang dipilih untuk disosialisasikan di Merdeka Belajar ini. Padahal sebenarnya sudah lama sekali Bapak Ibu ada pembelajaran diferensiasi. Bukan baru-baru saja. Sudah sejak dulu 1900-an. Karena penggagasnya si Tom Dinson ini sudah menggagas kalau saya tidak keliru dari 1985. Dan kali ini diadopsi di kurikulum Merdeka untuk bisa diseminasikan kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia agar bisa mengerti bahwa ada opsi pembelajaran yang mewadahi keberagaman di bangsa Indonesia.
Pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk memberdayakan setiap peserta didik. Itulah semangat dan juga kuncinya. Sebelum kita merancang pembelajaran, saya akan mencoba awali diskusi kita nih Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih peran guru di dalam pembelajaran berdiferensiasi? Karena di sini yang ikut ya semuanya saya bisa katakan 100% di sini adalah Bapak Ibu guru ya, tidak ada siswa yang ikut ya. Perannya apa? Di sini saya coba kategorikan menjadi tiga Bapak Ibu. Peran guru yang pertama adalah sebagai perancang pembelajaran, yang kedua sebagai fasilitator pembelajaran, dan yang ketiga sebagai motivator. Ketika berbicara peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, artinya apa sih? Apa sih kompetensi yang harus kita semua miliki, Bapak Ibu? Yang pertama, sebagai fasilitator pembelajaran, kita semua Bapak Ibu perlu memiliki kemampuan melakukan refleksi. Refleksi yaitu mampu berpikir berpikir metakognisi, berpikir akan berpikir. Jadi memang kita perlu menggunakan juga hati kita, karsa kita untuk bisa merefleksikan. Karena tugas kita adalah fasilitator pembelajaran, bukan sumber pembelajaran. Barangkali dulu ketika kita sekolah Bapak Ibu, kita merasakan bahwa guru kita adalah sumber pembelajaran. Tetapi di era kurikulum merdeka ini, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Kompetensi yang kedua, Bapak Ibu, sebagai guru, kita perlu memiliki kemampuan komunikasi yang memberdayakan. Semua orang bisa berkomunikasi, Bapak Ibu, tetapi belum tentu semua orang bisa berkomunikasi yang memberdayakan. Artinya apa? Terkadang di dalam ucapan kita, barangkali kita pernah mengucapkan sesuatu yang justru mematikan potensi murid, mengubur apa yang murid minati, dan lain sebagainya. Maka komunikasi yang memberdayakan ini memang terus perlu dilatih Bapak Ibu agar siswa-siswi kita mampu mandiri dan memanfaatkan potensi dirinya. Bahwa masing-masing mereka punya warnanya, punya potensi yang unik yang dari ucapan kita mereka bisa semakin menemukan potensi masing-masing mereka. Yang ketiga, kompetensi yang perlu kita miliki adalah kemampuan untuk membimbing peserta didik, membangun pemahamannya, baik dalam situasi berkelompok maupun pribadi, yaitu dengan mengarahkan, dengan cara mengajukan pertanyaan bimbingan, dan juga mendengarkan peserta didik kita. Dan sebagai fasilitator pembelajaran, kita juga perlu memiliki kompetensi untuk mampu memandu dan memperkaya interaksi yang terjadi di antara peserta. Artinya apa? Terkadang, barangkali Bapak Ibu merasakan ada kecenderungan di dalam satu kelas di mana siswa berkelompok atau mungkin sebutnya geng-gengan ya, punya geng tertentu. Harapannya, kita sebagai fasilitator pembelajaran mampu memecahkan suasana hingga peserta didik tidak lagi membeda-bedakan satu sama lain, agar mereka bisa berinteraksi tanpa harus melihat mungkin latar belakang budaya atau mungkin minat yang berbeda. Tentunya kita belajar sebagai fasilitator pembelajaran agar bisa memandu interaksi semua anak-anak di dalam kelas kita, Bapak Ibu. Lalu, yang kedua adalah peran guru sebagai perancang pembelajaran. Perancang pembelajaran ini tentu menjadi salah satu kompetensi guru ya Bapak Ibu. Kompetensi di mana mungkin dulu kita pernah dengar kompetensi kognitif dan kemudian kita perlu belajar merancang pembelajaran sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Nah, di sini di dalam pembelajaran diferensiasi, perancang pembelajaran artinya apa? Artinya, sebagai guru, kita perlu memiliki fokus pada tujuan yang bermakna, yang ingin dicapai. Tujuan bermakna ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Tujuan bermakna adalah sebagai Bapak Ibu guru, sebenarnya kita punya sebuah tugas untuk menyampaikan kepada siswa-siswi kita ketika kita belajar materi A, apa sih gunanya untuk mereka? Misal, kita harus belajar materi sistem pencernaan.
Lalu kita sampaikan tujuan bermaknanya apa. Kenapa sih kita harus belajar sistem pencernaan? Apakah karena itu tuntutan kurikulum? Tentu harapannya tidak ya Bapak Ibu. Harapannya agar mereka memiliki kecakapan. Misal, kecakapan untuk mandiri, merawat diri mereka sendiri. Memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan mereka. Dan juga nanti memiliki kesadaran untuk menjaga orang-orang di sekeliling mereka. Misal, mengenai sistem pencernaan atau makanan yang dikonsumsi. Nah, di sini yang disebut dengan tujuan bermakna. Kita sampaikan beyond, lebih daripada hanya sekedar pengetahuan yang ada di buku, ada di kurikulum, atau juga rancangan capaian pembelajaran. Kemudian, sebagai perancang pembelajaran, Bapak Ibu, kita sebagai guru juga diharapkan memiliki kompetensi yang jelas merancang pembelajaran dan asesmen yang bermakna, yang melibatkan fisik, emosi, stimulus yang tepat untuk proses berpikir. Lalu, sebagai perancang pembelajaran, khususnya dari sudut pandang pembelajaran diferensiasi, kita juga perlu menyadari bahwa siswa-siswi kita memang beragam dan kita perlu melakukan intervensi. Sebagai perancang pembelajaran, kita juga perlu memiliki kompetensi untuk merancang rencana pembelajaran. Biasanya kalau di kurikulum Merdeka disebutnya modul ajar ya Bapak Ibu. Tujuannya apa membuat modul ajar? Untuk mengkonkretkan hal-hal yang akan dilakukan di kelas. Sehingga apa yang tadinya baru pemikiran atau ide, seperti yang tadi sempat saya tanyakan, apakah Bapak Ibu sudah memikirkan rencana? Nah, pemikiran rencana itu jika dituangkan dalam rencana pembelajaran tentu akan lebih baik karena Bapak Ibu jadi terbantu mengkonkretkan hal-hal yang akan dilakukan di kelas. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Lalu, sebagai perancang pembelajaran, Bapak Ibu, guru perlu memiliki kompetensi untuk menyusun strategi proses implementasi pembelajaran serta kemungkinan hambatan. Jadi kita perlu memprediksi hambatannya kira-kira apa ya? Hambatan yang akan mungkin dialami oleh peserta didik saya ataupun saya ketika mengajar. Nah, di sini juga perlu memikirkan antisipasi atau kata lainnya biasanya ya, kalau kita membuat rencana ada plan A, plan B. Nah, ini juga bisa menyiapkan strategi proses implementasi. Bahkan terkadang ya Bapak Ibu, meskipun kita sudah membuat RPP untuk pertemuan hari ini, bisa jadi ternyata kondisi yang ada berubah dan kita harus beradaptasi dan membuat keputusan langsung pembelajarannya harus bagaimana saat itu ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu di sini pernah mengalami. Kalau saya cukup sering mengalami Bapak Ibu, karena terkadang ada kondisi tak terduga yang terjadi di antara interaksi para siswa-siswi ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengenai kompetensi guru sebagai motivator. Ketika kita berbicara pembelajaran diferensiasi, di sini guru memang berperan sebagai motivator, yang artinya bahwa kita perlu memastikan kondisi yang membuat guru dan juga peserta didik kita nyaman untuk mengakomodasi unsur keberagaman dengan tetap mengedepankan empati dan harmoni. Nah, kalau Bapak Ibu guru pernah mendengar istilah SARA ya, isu SARA. Nah, di sini bagaimana isu SARA itu bisa kita elaborasi sehingga mereka mengerti bahwa perbedaan itu bukanlah yang memisahkan kita, tetapi justru perbedaan adalah kekayaan di ruang kelas kita. Sebagai motivator, Bapak Ibu, guru juga perlu memiliki kompetensi untuk bisa menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mengembangkan pola pikir yang bertumbuh. Maka kuncinya dimulai dari diri kita dahulu ya Bapak Ibu, memiliki pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Sebagai motivator, guru perlu memiliki kompetensi untuk menumbuhkan semangat peserta didik agar masing-masing mereka mampu mengendalikan diri secara internal dengan komunikasi yang positif dan dialogi. Artinya, barangkali di kelas Bapak Ibu ada siswa yang menangis. Nah, disinilah tantangannya Bapak Ibu. Bagaimana kita memberikan ruang agar ketika mereka menangis, mereka merasa tidak terhakimi dan mereka kemudian bisa mengkomunikasikan
apa sih yang mereka rasakan sebenarnya. Yang keempat adalah sebagai motivator, memberikan pilihan dan juga suara pada peserta didik untuk terus mengembangkan potensi dirinya. Di sini ada yang disebut istilah bahasa Inggrisnya student choice and student voice. Artinya, siswa sebenarnya mereka memiliki pilihan dan juga usulan Bapak Ibu. Dan bagaimana kita sebagai motivator mampu mengakomodir agar kelas kita bisa berjalan di mana siswa-siswi bisa mengembangkan potensi dirinya. Itulah yang akan kita bahas Bapak Ibu di dalam pembelajaran diferensiasi.